Dan dia mencintai dzurriyyatku melebihi cintanya kepada anak cucunya. Orang yang benci kepadamu, benci kepada keturunanmu ya Rasul, terputus barakahnya, terputus keislamannya, terputus imannya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka? Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tambah bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Itu cuplikan ceramah dari Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid. Sepertinya beliau orang Madura karena ada beberapa kata yang diucapkan dalam bahasa Madura. Saya ambil substansinya dulu ya. Nanti video lengkapnya saya letakkan di belakang. Jadi teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Video lengkapnya seperti apa. Ini substansi ceramah dari Habib Salim bin Abu Bakar itu adalah: satu, kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya dibanding mencintai zuriat Nabi, maksudnya dalam konteks itu adalah Habib, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Jadi ditakar cinta seseorang kepada Rasulullah itu parameternya adalah cinta kepada Habib. Yang kedua, yang tidak percaya kepada Habib kafir hukumnya, itu jelas ya bahasanya. Ketiga ya, tidak percaya sama Habib bukan manusia, bukan Islam. Kemudian 4, dia memelintir ayat Al-Quran menjadi Habib, diksinya dijadikan Habib. 4, orang yang cinta sama Habib pasti masuk surga. Yang nomor 6, dia memelintir hadis siapa orang yang mencintaiku. Berarti orang cinta kepada keturunanku itu tafsirannya, maksudnya itu Habib begitu. Itu kalau saya cek di kriteria sesat MUI ya, itu memenuhi nomor 1, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Jadi percaya kepada Habib itu masuk dalam rukun iman. Kemudian poin nomor 2, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Kemudian poin nomor 5, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasar kaidah tafsir. Kemudian nomor 10, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan bagian dari kelompoknya. Sedangkan nomor 7 itu saya masih ambigu ya, karena nomor 7 itu redaksinya di kriteria aliran sesat MUI adalah melecehkan atau mendustakan Nabi. Melecehkan atau mendustakan Nabi itu persisnya seperti apa? Apakah bisa dikatakan ceramah dari Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid ini melecehkan atau mendustakan Nabi atau berbohong atas nama Nabi begitu? Yang itu nilainya adalah melecehkan atau mendustakan Nabi, itu ya MUI itu nanti ya. Tapi yang saya sangat yakin itu ya kriteria nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 10 yang dipenuhi oleh ceramah dari Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid. Nah, dari substansi ceramah dari Habib tersebut, yang tidak percaya kepada Habib kafir hukumnya, yang tidak percaya sama Habib bukan manusia, bukan Islam. Nah, itu kita ambil 2 saja poin substansinya itu, maka Muhammadiyah itu kena juga. Maka Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah itu, di mana warga Muhammadiyah itu kan tidak percaya kepada Habib, juga tidak mengikuti Habib, juga tidak mempercayai bahwa Habib itu keturunan Nabi gitu. Berarti dari perspektif itu, maka warga Perserikatan Muhammadiyah itu kafir hukumnya menurut Habib itu ya. Kemudian juga warga Perserikatan Manusia itu bukan manusia, bukan Islam. Nah, kalau bukan Islam apa artinya? Ya kafir atau murtad begitu kan. Jadi warga Perserikatan Muhammadiyah itu ya 1 kafir, 2 bukan manusia, 3 bukan Islam. Teman-teman silakan tonton videonya selengkapnya, saya cuplikan, atau bisa mencari sendiri di YouTube. Kemudian silahkan diteliti sendiri menggunakan parameter dari 10 kriteria aliran sesat MUI. Barangkali kita bisa berbeda pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad mengatakan, keturunanku, orang yang cinta kepada Allah itu orang yang mengikuti aku dan mencintai dzurriyyatku
dan dia mencintai dzurriyyatku melebihi cintanya kepada anak cucunya. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Sampai di sana, saudara. Biar kamu tahu, ini kan keturunan masalah lahirnya. Nah, lahirnya Nabi Allah Isa ini merupakan apa? Merupakan pelajaran bagi kita. Dan demikian juga lahirnya daripada anak cucu Rasulullah itu ada sampai hari kiamat. Kalau dia tidak percaya, kamu sudah terlambat. Dulu Nabi Muhammad dikatakan abtar. Inna sya'naka wal abtar. Orang yang benci kepadamu, benci kepada keturunanmu ya Rasul, terputus barakahnya, terputus keislamannya, terputus imannya. Kenapa? Karena dzurriyyat itu ada. Bahkan nanti akan turun Nabi Allah Isa dari langit bersamaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah keturunan daripada baginda Muhammad SAW dari Hasan, Al-Imam Hasan. Diturunkan di Palestina. Makanya orang Palestina itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah suci ini. Kenapa? Karena ini akan dibangkitkan dzurriyyat Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan. Jadi Imam Mahdi ini saudara, bukan imam yang karena sebab belajar. Bahkan Imam Mahdi ini orang yang tidak tahu menahu tentang dirinya sebagai imam di akhir zaman. Tidak tahu. Orang menjabat tangan tidak urusan, lari dia dari mereka. Karena ini namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi Allah Isa bermakmum ini kepada Muhammad bin Abdullah. Apa ini bukan dzurriyyat? Dzurriyyat Rasulullah. Orang yang sudah tidak percaya kepada dzurriyyat itu dicabut sudah barakahnya hidupnya. Akhirnya apa? Seperti orang stres, seperti orang gila. Kenapa? Dia setelah mengakui kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, lalu dia meninggalkannya demi seorang yang dia cintainya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka terhadap kita yang tidak mencintai habaib? Macam tak betul je budak ni. Apa nanti tanggung jawabnya mereka terhadap kita yang tidak mencintai habaib? Gitu, saudara. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib, tidak. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tanpa bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia sudah. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia sudah. Artinya orang yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Kenapa? Aku tidak minta kepadamu suatu apapun kecuali kamu bercinta atau mencintai para habaib dari keturunanku. Innakum satubtalun fi ahli baiti min ba'di. Kamu bakal dicoba. Nanti kalau kita meninggal, kami meninggal dengan keturunanku. Jadi keturunan Rasulullah ada sampai sekarang, sampai kiamat. Dan itu cobaan bagi kita yang menyatakan kita cinta kepada habaib. Hati-hati kamu cinta sama habaib. Karena kalau kamu cinta sama habaib, pasti kamu diuji. Keabannya diuji kecintaanmu. Sampai kapan kamu cinta itu? Apa nanti gara-gara orang mengatakan tidak ada habaib kamu ikuti dia? Siapa dia? Jadi habaib dicintai sampai darah daging, darah kita, darah sampai akhir zaman. Cintai habaib kalau selamat. Bahkan orang yang cinta sama Habib itu pasti masuk surga. Garing. Bahkan orang yang cinta sama Habib itu pasti masuk surga. Kenapa Habib kok bisa masuk surga? Kau yakin man ahabbani kana mai fil jannah. Siapa orang cinta kepadaku, berarti orang cinta kepada keturunanku. Itu tafsirannya. Pasti dia masuk surga bersamaku. Ini jaminan.